Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita dari Fathul Majid. Ya. Kita menutup bab ke-5 sampai ke penutupan bab ke-5. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa syarhu hadhihi at-tarjamah wa ma ba'daha min al-abwab. Qultu wa dhalika anna ma ba'daha min al-abwab fihi ma yubayyin at-tauhid wa yuwaddih ma'na la ilaha illallah. Wa fihi aydan bayan asya' katsirah min asy-syirk al-asghar wal akbar wa ma yuwassilu ila dhalik min al-ghulu wal bid'ah mimma tarkuhu min madmun la ilaha illallah. Jadi Syekh menjelaskan di sini, Al-Imam mengatakan, demikianlah la ilaha illallah. Di bab-bab sebelumnya telah dijelaskan oleh Syekh dan kandungan maknanya. Dan kemudian bab-bab yang akan datang selanjutnya akan menjelaskan tentang contoh kasus dan bentuk-bentuk kesyirikan yang bertentangan dengan nilai tauhid. Baik kasus-kasus yang sifatnya kesyirikan-kesyirikan besar, ataupun kesyirikan-kesyirikan kecil, ya, yang dimana meninggalkan semua hal-hal tersebut termasuk cakupan dari kalimat la ilaha illallah, ya, tujuan dari kalimat la ilaha illallah. Faman arafa dzalika wa tahaqqaqa tabayyana lahu ma'na la ilaha illallah wa ma dallat alayhi min al-ikhlas wa nafyi syirk wa bididdiha tatabayyanul asya'. Dan barang siapa yang memahami hal tersebut dan meresapinya dengan baik, maka akan tampak terang baginya makna kalimat la ilaha illallah dan apa yang ditunjukkan dan dimaksudkan dari nilai keikhlasan dan menafikan kesyirikan, ya. Wa bididdiha tatabayyan al-asya', dan dengan sebaliknya akan semakin terang segala perkara. Yakni sengaja seringkali diberikan dan dijelaskan tentang kasus kesyirikan tujuannya agar lebih memberikan kepada kita gambaran tauhid yang seharusnya seperti apa. Demikian, ya. Seringkali kita mesti mempelajari hal-hal yang sifatnya negatif untuk lebih mengenali wajah bentuk yang positif ini seperti apa. Makanya para ulama seringkali bahkan memberikan definisi dengan menyebutkan lawan katanya. Karena dengan menyebutkan lawan katanya, memberikan gambaran tersebut, akan tergambarkan apa yang sedang dimaksud di dalam pembahasan. Ya, ini kita ulang-ulang. Ketika ditanya apa itu sunnah, ya lawan kata bid'ah. Apa itu bid'ah? Ya lawan kata sunnah. Tuh, begitu. Ya. فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. Dengan kita memahami dan mengenal syirik-syirik yang sifatnya kecil, dengan itu kita mengenali nilai-nilai kesyirikan, kasus-kasus kesyirikan yang sifatnya besar, ya, yang memang bertentangan total dengan tauhid. Demikian juga dengan mengenal syirik yang besar, kita mengetahui nilai-nilai kesyirikan yang sifatnya kecil, yang merusak kesempurnaan tauhid. Itu diantara pembeda antara syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar, yanfi tauhid, dia merusak usulnya tauhid, membatalkan tauhid, okay? Membatalkan keabsahan tauhid. Syirik kecil merusak kesempurnaan tauhid, tauhid. Itu diantara pembedanya syirik besar dan kecil. Syirik besar membatalkan nilai keislaman, okay? Menghanguskan semua amalan, menghanguskan seluruh amalan. Syirik kecil hanya merusak kesempurnaan Islam, menghanguskan amalan yang terjadi padanya syirik kecil itu doang. Enggak mengenai amalan-amalan yang lain yang tidak terkena kesyirikan. Itu bedanya syirik besar dan
kecil. Ya, sekali lagi syirik besar itu kasusnya di usul tauhid. Syirik kecil kasusnya di mukammilat tauhid, di penyempurna tauhid. Ya, syirik besar membatalkan keislaman, menghanguskan seluruh amalan. Syirik kecil hanya menghanguskan amalan itu aja yang terjadi kesyirikan. Wa amma syirkul asghar fa innama yunafi kamalahtu. Syirik yang kecil itu merusak atau bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Faman ijtanabah fa huwal muwahhidu haqqan. Nah, barang siapa yang bisa menjauhi syirik-syirik kecil tersebut, yakni syirik-syirik, bahkan syirik-syirik yang kecil tersebut, maka dialah seorang muwahhid yang hakiki, ya. Dialah seorang ahli tauhid yang hak, ya. Wa bima'rifat wasail syirik. Kita juga akan membahas nanti ke depannya tentang wasilah-wasilah yang akan membawa kesyirikan. Wasilah-wasilah yang akan membawa ke arah kesyirikan. Nah, apa fungsinya mengenal wasilah-wasilah yang membawa kesyirikan tersebut? Wannahyu anha litujtanab. Kita juga akan mendengar nanti larangan-larangan syariat dari hal-hal yang sifatnya wasilah kepada kesyirikan. Tujuannya agar kita waspada dari hal tersebut, menjauhi hal tersebut. Tu'raf al-ghayat allati nuhiya 'anil wasail li ajliha. Dengan itu kita memahami tujuannya nanti, yang dimana wasilah dilarang karena tujuan tersebut. Fa inna ijtinaba dzalika kulli yastalzim at-tauhid wal ikhlas bal yaqtadi. Dan menjauhi semua hal tersebut, syirik besar, syirik kecil, wasilah-wasilah kesyirikan, itu semua, untuk menjauhi itu semua, menghindari itu semua, itu akan menuntut nilai keikhlasan dari diri kita, ya, menuntut nilai tauhid dan keikhlasan dari diri kita. Bal yaqtadi, bahkan niscaya harus, nggak sah tanpa nilai tauhid dan ikhlas, ya. Yang nilai tauhid dan ikhlas adalah sebuah keniscayaan dalam rangka menghindari kesyirikan. Yani nggak mungkin seseorang lagi mempelajari nilai-nilai kesyirikan untuk menghindarinya, sementara dia mempelajari dan melakukan upaya untuk menghindarinya, merusak niatnya untuk hal lain yang harusnya hanya lillahi ta'ala dia lakukan untuk hal lain. Akhirnya rusak semua amalannya. Yang tadi ini niscaya harus. Ya. Wa fiha aidan min adillati tauhid. Nah, nanti juga di dalam pembahasan yang ada terdapat adillah tauhid, yakni dalil-dalil yang menegaskan nilai-nilai tauhid sebagaimana yang Allah syariatkan. Itsbat sifat wa tanzih ar-rabb, seperti menegaskan sifat-sifat, nilai-nilai tauhid yang juga akan dicakup nanti adalah pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa tanzih ar-rabb ta'ala amma la yalik bi jalalih, dan menjauhkan Allah Subhanahu wa taala atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang tak layak, ya, dengan keagungannya. Wa kullu ma yu'arrifu billah min sifat kamalih wa adillat rububiyyatihi yadul ala annahu huwal ma'bud wahdah. Ya. Dan semua hal yang menunjukkan kita, memperkenalkan kita kepada Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya dan dalil-dalil kuasa rububiyahnya di alam semesta ini, itu semua menunjukkan kita bahwasanya ia adalah zat yang memang satu-satunya zat yang layak memang untuk disembah. Wa anal ibadah la tasluhu illallah. Dan bahwasanya semua bentuk ibadah tidaklah layak kecuali hanya baginya. Wa hadza huwa tauhid, dan demikianlah nilai tauhid. Itulah maksudnya esensi tauhid. Wa makna syahadat an la ilaha illallah. Itulah makna dari syahadah an la ilaha illallah. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fihi akbarul masail wa ahammiha wa hiya tafsirut tauhid wa tafsir asy-syahadah wa bayyanaha bi umur wadhah. Dalam bab tersebut terdapat penjelasan banyak permasalahan-permasalahan inti dari kasus tauhid. Ya, permasalahan-permasalahan yang paling mendasar dari kasus tauhid. Seperti penjelasan, tafsiran makna tauhid, ya. Dan dijelaskan dengan
apa? Dengan kasus-kasus atau contoh-contoh kasus yang sangat jelas. Ya, maksudnya di bab yang telah kita bahas ini. Ini kesimpulan yang diberikan oleh Syekh. Minha ayat al-Isra bayan fiha ar-radd 'ala al-musyrikin alladhin yad'una salihin fa fiha bayan anna hadha huwa asy-syirk al-akbar. Di sini juga ada di bab kemarin juga telah kita bahas tentang ayat al-Isra yang di dalamnya terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin yang mereka berdoa kepada orang-orang atau kaum salihin, ya. Dan terdapat penjelasan bahwasanya itulah justru bentuk kesyirikan yang besar. Yang mereka yakini ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, tidaklah kami sembah sesembahan-sesembahan kami tersebut kecuali dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dijelaskan justru itu menjadi bentuk syirik yang besar. Di antaranya juga ayat Bara'ah. Bayan fiha anna ahlal kitab ittakhadhu ahbarahum wa rabbanahum arbaban min dunillah. Terdapat juga di bab yang telah kita bahas ini penjelasan dari ayat surat Al-Bara'ah, ya, di mana para orang-orang kafir ini menjadikan para sekutu-sekutu tersebut, yakni berhala-berhala yang mereka sembah sebagai sekutu-sekutu Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi ayya'budu ilahan wahidan. Dijelaskan padahal sungguh mereka hakikatnya tidaklah diperintahkan, tidaklah dipersilahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Tuhan yang satu. Ma'anna tafsirah alladhi la ishkala fih ta'at al-ulama wal-ubbad fil ma'siyah la du'ahum yahu. Ya. Yani yang ada justru mereka malah mentaati para ulamanya, para ahlul kitab, mentaati para ulamanya, tokoh-tokohnya di dalam maksiat, ya, di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah di antara bentuk penyembahan mereka kepada para ahbarahum wa ruhbanahum, kepada para pendeta dan rahib-rahib mereka. Ini yang pembahasan kemarin, yang dimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, dari ayat tersebut, ya. Kemudian seorang sahabat berkata, Adi radhiyallahu anhu, dan dia adalah seorang ex ahli kitab, innahum ma ya'budunahum, sesungguhnya para ahli kitab tidak menyembah pendeta mereka, mereka menyembahnya Allah. Nah, Rasul menjelaskan maksud dari firman Allah, mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Maksudnya adalah Rasul bertanya, Rasul mengatakan, tidakkah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan kemudian mereka mentaati para pendeta-pendetanya? Tidakkah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan kemudian mereka mentaati para pendeta-pendetanya? Tilka ibadatuhum iyyahum, itulah bentuk penyembahan mereka terhadap pendeta-pendeta mereka ketika mereka mentaatinya di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya, ya. Dan banyak penjelasan, ini sifatnya rangkuman, ya. Baik, kita lihat sedikit keterangan yang datang dari Syekh Al-Faqih di sini di catatan kaki. Al-zahir anna al-ma'na annahum yuhibbun andadahum min jinsi hubbillah alladhi huwa hubbut ta'zim wal-dhul wal-khudu'. لأنه ليس كل حب يكون عبادة حتى يكون فيه تعظيم وخضوع. Zahir maknanya adalah di mana para ahlul kitab dan kaum musyrikin, okay, mereka mencintai sesembahan mereka ini, berhala-berhala mereka ini, dengan bentuk cinta yang mengandung makna ketaatan, pengagungan, ketaatan, dan ketundukan, dan kepatuhan. Tuh. Okay? Cinta yang mengandung makna tersebut. Laisa kullu hubbin yakun ibadah. Hakikatnya tidaklah semua bentuk cinta menjadi bentuk ibadah. Tidaklah semua bentuk cinta terhitung bentuk ibadah. Cinta yang bentuk ibadah adalah cintanya ketika mencakup makna itu. Pengagungan, kemudian ketundukan dan kepatuhan total. Itu cinta
yang merupakan bentuk ibadah. Nah demikianlah para kaum ahlul kitab mencintai para pendeta dan rahib mereka. Demikian para kaum musyrikin mencintai Tuhan-Tuhan mereka. Ya, jadi bukan artinya kita dilarang mencintai kecuali Allah dalam artian kita tidak boleh mencintai makhluk. Kita mencintai jenis itu harusnya hanya mencintai yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak kepada makhluk lain. Lidzalika qala kahubbillah wa lam yakul kahubbihimullah. Tuh. Maka dari situ dikatakan oleh Allah sebagaimana cinta kepada Allah, bukan sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Tuh. Fahum fil waqti alladhi yuhibbunahum a'zamal hub yakhafunahum asyaddal khawf. Dan kaum musyrikin ini dikarenakan mereka mencintai berhala-berhala mereka tersebut dengan cinta yang agung, cinta yang harusnya mereka berikan kepada Allah ya. Mereka juga takut kepada berhala-berhala tersebut dengan rasa takut yang hanya sangat besar. Yang harusnya rasa takut demikian hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'taqidin annahum yakhlifuna alaihim khairan mimma yanzuruna lahum wa yadhbahuna min tayyibi malihim wa yarjuna minhum al-musa'adah wal ma'unah ala kashfi ad-durr wa daf'il ba'sad. Mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala tersebut, tokoh-tokoh yang mereka agungkan dan keramatkan dalam bentuk berhala tersebut, wali-wali mereka nih, okay? Mereka meyakininya bahwasanya wali-walinya tersebut dapat mendatangkan banyak kebaikan pada kehidupan mereka, ya, dari nazar yang mereka lakukan padanya, atau dari sesembelihan yang mereka lakukan padanya. Tuh, yani mereka bernazar untuk berhala tersebut, mereka menyembelih di berhala-berhala tersebut. Mereka meyakini dengan itu tokoh-tokoh yang mereka keramatkan tersebut mendatangkan banyak kebaikan di dalam kehidupan mereka. Ya, yarjuna minhum al-musa'adah. Betapa mereka sangat berharap dari berhala-berhalanya tersebut pertolongan-pertolongan ma'unah dan banyaknya kemudahan dan pertolongan dari mereka ala kashfid dur wa daf'il ba'sad, untuk menepis madorot-madorot dari kehidupan mereka. Tuh. Ya? Jadi mereka menjadi syirik dikarenakan meyakini adanya kuasa mendatangkan manfaat dan menepis darinya madorot pada hal-hal tersebut. Yang harusnya kuasa tersebut hanya diyakini hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena zat yang bergelar an-nafi' sama ad-dar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang memiliki kuasa untuk menimpakan manfaat apa, mendatangkan manfaat apapun, atau mendatangkan madarat apapun, atau menahan manfaat apapun, atau menahan madarat apapun, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka meyakini adanya kuasa tersebut pada wali-walinya ini, mereka seolah-olah meyakini adanya kuasa Allah pada hal-hal tersebut. Itulah bentuk kesyirikan. Itu bentuk kesyirikan. Ya. Yahdharuna intiqamahum biharqi zar'ihim wa ihlak auladihim wa anfusihim. Mereka takut kalau sampai marah wali-wali dan berhala-berhala yang mereka sembah tersebut. Akhirnya nanti kebun mereka bisa kebakaran, atau bisa dimatiin nanti anak-anak mereka. Tuh, mereka takut, takut kualat, ya, sama keramat-keramat tersebut. Wa yarwuna an sadanatihim riwayat makdzubah fi ta'yid da'awihim tahwilan alaihim wa tamkinan ad-dhalal wa syirk min anfusihim. Bahkan mereka banyak mengisahkan dongeng-dongeng dari kuncen-kuncennya, dari dukun-dukunnya. Jadi tiap berhala ini, baik Lata, Uzza, Hubal, dan lain-lain, ini tiap berhala ini nanti ada kuncennya, ada dukun yang jaganya. Ini dukunnya inilah yang menyampaikan dongeng-dongeng yang meyakinkan manusia untuk semakin mengkeramatkan dan meyakini kuasanya nih berhala. Ya? Mereka meriwayatkan dan menyebarkan kisah-kisah dusta yang mereka dapat dari sadanah tuh, sadanah kuncen, ya, penjaganya tuh.
riwayat makdzubah fi ta'id da'awihim batilah tahwilan 'alaihim tamkinan lidhalal wa syirk min anfusihim. Tujuannya untuk menyebarkan teror kepada mereka supaya semakin kokoh posisi berhala-berhala tersebut di hati mereka. Ya, semakin efektif akhirnya menyebarkan kesesatan. Fahum la yarjuna lillahi wiqara kama yarjuna lahum. Hakikatnya para kaum musyrikin akhirnya tidaklah mereka berharap dari keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka berharap dari keagungan dan kebesaran berhala-berhala tersebut. Mereka justru lebih berharap kepada berhala-berhala tersebut. Ya. Wala yakhshawna Allah kama yakhshawnahum. Sebaliknya juga akhirnya tidaklah mereka takut kepada Allah sebesar mereka takut kepada berhala-berhala mereka. Ya. Fatajudu anfusuhum bisakha fi sabil taqarrub ila ulaika al-mauta min awliyaihim bima la tajud bi'ushri fi sabilillah. Akhirnya mereka lebih termotivasi untuk memberikan charity, sumbangan-sumbangan dengan tujuan untuk semakin mendekatkan diri kepada wali-wali dan keramat-keramat mereka tersebut yang mereka lambangkan dalam bentuk berhala. Demi mendekatkan diri kepada wali-wali tersebut, begitu ringan mereka mengeluarkan sumbangannya dan lain-lain yang 1/10-nya aja untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak mereka lakukan. Bahkan tidak mereka lakukan 1/10-nya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Birran lil walidaini wasilatan lil arham wa it'aman li jar ba'is aw miskin min ahli qaryati. Tidak mereka lakukan hal tersebut sebagai bentuk bakti mereka kepada orang tuanya, ya kan? Atau sebagai bentuk silaturahmi mereka, atau sebagai bentuk ini kepedulian mereka kepada tetangga yang sedang diuji, atau kepada miskin, para orang-orang miskin dari penduduk negerinya. Hadza sya'nu 'ubadil kubur. Demikianlah pola, demikianlah perangai para penyembah kubur wal mauta dan para penyembah mayat, para penyembah kubur al-yaum di era ini pun demikian. Ya. Daqiq fi ahwalihim. Coba kalian perhatikan kondisi mereka wa tabbiqha ala ayatil musyrikin fil Qur'an. Dan terapkan, coba cocokkan dengan ayat-ayat yang menggambarkan pola kesyirikan kaum musyrikin yang ada di dalam Al-Quran. Tajidhum zadu ala musyriki al-jahiliyah al-ula. Niscaya justru kau akan temukan pola kesyirikan kaum musyrikin yang ada di era ini justru jauh lebih parah daripada pola kesyirikan kaum musyrikin pendahulu mereka, salaf mereka di zaman ahwan. Ya, itu disampaikan oleh Syekh Al-Faqih rahimahullah. Di dalam bab yang kemarin kita bahas juga terdapat pembahasan ucapan Al-Khalil, yakni Ibrahim alaihissalam, penegasannya, ketegasannya, pengingkarannya terhadap orang-orang kafir. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apapun yang kalian ibadahi, illa alladhi fatarani, kecuali hanya kepada zat yang telah menciptakanku. Fastathna minal ma'budin rabbah. Nah, di situ jelas Ibrahim alaihissalam mengecualikan dari hal-hal yang disembah Rabbnya, ya. Yani Rabb Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang disembah oleh para kaum musyrikin. Selain namun mereka menyembah hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah mereka dibilang musyrik, dibilang musyrik karena menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibrahim menegaskan bahwa ia berlepas diri dari seluruh bentuk sesembahan yang ada kecuali hanya dari satu sesembahan, yaitu Rabbnya yang telah menciptakannya. Illalladzi fatarani. Itu maksudnya. Itulah maksudnya la ilaha, atau tidak ada sama sekali Tuhan yang hak layak untuk diibadahi illallah, kecuali hanya Allah. Kita mengecualikan Allah
dari seluruh sesembahan tersebut. Ya. Jadi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani, hakikatnya adalah la ilaha illallah maksudnya. Ya. Nafi dan isbat. No. Ya. Fastathna minal ma'budin rabbah. Dzakara subhanahu anna hadhihi al-bara'ah wa hadhihi al-muwalah. Allah tegaskan bahwasanya bentuk keberlepasan diri ini dan bentuk loyalitas ini, itulah tafsir syahadat la ilaha illallah. Itulah bentuk tafsiran, okay, dari kebersaksian seorang hamba ketika dia berikrar bahwa la ilaha illallah. Allah berfirman, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan dijadikanlah itu sebuah ungkapan yang bertahan pada keturunan-keturunannya kelak agar mereka kembali kepada hal tersebut. Ya. Wa minha ayatul Baqarah fil kuffar alladhi qala fihim wa ma hum bikharijina minan nar. Ya. Ini ayat yang berkata wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan. Ya. Ayat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang orang-orang kafir yang Allah berfirman tentangnya, wa ma hum bikharijina minan nar. Sungguh mereka takkan keluar dari api neraka, takkan keluar dari neraka. Ketegasan Allah Subhanahu wa taala bahwa kafir dengan kelakuan kafir mereka mati di atas kekafiran demikian, itu adalah sebab di mana mereka diabadikan di dalam neraka. Wa ma hum bikharijina minan nar. Ya, sungguh mereka tak akan keluar dari neraka. Dzakara annahum yuhibbun andanahum ka hubbillah. Fadalla ala annahum yuhibbun Allah hubban 'aziman wa lam yudkhilhum fil Islam. Allah menyebutkan di mana mereka yuhibbunahum ka hubbillah. yakni wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka mencintai hal-hal tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya masih ada kadar cinta mereka juga kepada Allah Subhanahu. Hakikatnya begitu gak? Hakikatnya begitu gak? Ya. Dan kaum musyrikin terdahulu, gambaran dari Allah. Allah seolah-olah menggambarkan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala masih sejajar dengan kecintaan mereka kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Tuh, seolah-olah begitu. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai hal-hal tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini gambaran kesetaraan. Nah, yang diceritakan oleh Syekh Al-Faqih tadi adalah cerita kaum musyrikin era ini, al-yaum. Seolah-olah kecintaannya kepada berhala-berhala tersebut justru jauh lebih besar malah daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka begitu mudah termotivasi untuk berkorban apabila di jalan Tuhan-Tuhannya yang ini. Tapi tidak sedemikian mereka termotivasi dari bentuk syariat yang Allah perintahkan untuk mengejar ridha Allah. Tidak sebegitunya mereka termotivasi. Dapat gak? Untuk beramal saleh. No. Tapi gimana pun lam yudkhilhum fil Islam. Tapi kaum musyrikin terdahulu, kalaupun mereka mencintai Allah sama sejajar sebagaimana mereka mencintai Tuhan-Tuhan mereka, tetap aja itu tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Kalaupun Allah menegaskan adanya kadar kecintaan mereka juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, fa kaifa biman ahabban nidda akbar min hubbillah? Itu orang-orang yang sejajar kecintaannya kepada Allah dengan kecintaannya kepada berhala-berhala tersebut. Maka bagaimana dengan orang-orang yang kecintaannya terhadap berhala-berhala tersebut justru jauh lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah? Maka lebih jauh lagi dari sejajar aja nggak kehitung Islam loh. Oke? Okay? Fakaifa biman lam yuhib illa nidda wahdah, atau lebih jauh lagi, bagaimana dengan orang-orang yang memang hanya mencintai berhala-berhala tersebut, sama sekali tak ada kadar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yuhibbillah. Ya? Wa minha
qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa kafar bima yu'bad min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kemudian dia kafir dari apa-apa yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan itu jadi haramlah hartanya, darahnya, dan perhitungan mereka kelak ke atas Allah. Ini telah kita jelaskan ya di bagian terakhir dari bab ini. Maknanya, hadza min a'zam ma yubayyin makna la ilaha illallah. Hakikatnya, hadis Nabi ini sallallahu alaihi wasallam di antara nilai yang paling agung dalam menjelaskan atau menerangkan makna la ilaha illallah. Fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dam wal mal. Tidakkah kita lihat di sini Nabi tidaklah menjadikan mengucapkannya saja la ilaha illallah langsung dapat melindungi harta dan darah seseorang, okay? Nggak cukup hanya dengan mengucapkannya dengan lidah. Bal wala kaunuhu la yad'u illallah wahdah la syarikalah. Bahkan mungkin kalaupun dia tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada hal lain, dia hanya berdoa kepada Allah, belum jadi haram darahnya dan hartanya. Bal la yahrumu maluhu wa damu hatta yudhifa ila dzalik. Masih belum diharamkan darahnya dan hartanya sampai dia al-kufra bima yu'bad min dunillah, sehingga dia menegaskan kekufurannya dari segala hal lain yang disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in syakka aw tawaqqaf lam yahrum maluhu wa damu. Apabila dia ragu atau menahan diri darinya atau masih ragu-ragu untuk menegaskan pengingkarannya dan kekafirannya kepada hal-hal lain yang disembah selain Allah, maka belum jadi haram darahnya dan hartanya. Fayalaha min mas'alatin ma'a'zamaha wa ajallaha. Duhai, sungguh ini hakikatnya adalah permasalahan yang sangat agung dan sangat terang, sangat jelas. Wa yalahu min bayanin ma'awdaha wa hujjah ma'aqtahaha lil munazir. Duhai, ini adalah penjelasan betapa ini adalah, yakni ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut, betapa hal tersebut adalah penjelasan yang sangat terang dan sangat nyata dan sangat telak membantah orang-orang yang menyelisihinya. Ya, yani hakikatnya adillah tauhid sama dilalah tauhid, oke? Dalil-dalil tentang konsep bertauhid yang seharusnya, oke? Bagaimana indikasi-indikasi yang ada. Hakikatnya udah sangat terang dijelaskan di dalam kitabullah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada udah sangat terang. Sehingga tak ada lagi uzur bagi manusia untuk tidak mengetahui hal ini. Terutama bagi mereka yang telah memang berislam, bersyahadat atau lahir dalam lingkungan Islam. Nggak ada uzur lagi bagi mereka untuk tidak mengetahui dan memahami hal ini. Dan kemarin juga kita jelaskan berulang-ulang. Awas. Ini perkara yang sifatnya fardu ain untuk dikuasai dan difahami. Ya, oke, menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama dan lain-lain, memperluasnya dan memahami khilaf-khilaf di antara ulama, itu katakan fardu kifayah untuk para penuntut ilmu. Tapi perkara ini fardu ain, awas. Nggak ada urusan seseorang, nggak bisa seseorang berhujah, aku kan bukan santri. Aku kan bukan ustadz. Enggak, semuanya akan terkena hisab di bab tersebut. Itu fardu ain. Fahami hal ini, ajarkan pada istri dan anak kita. Ya? Baik. Kemudian bab ke-6 kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa